pun dangu mboten sowan iki. Badhe lanjut asli belajar. Nggih. Ngangsu kawruh babagan keilmuan manunggal pasti. Lah sakmenika kalau misalnya kita minta tata cara belajarnya agar teman-teman itu yang tertarik untuk belajar manunggal itu bisa jelas, itu napa saged pasti untuk mewedarkan, memberi wedaran tata cara manunggal. Saged mawon ini kawruh niku diwenehke sinten mawon nggih mboten bakal kelong. Ora kudu iso-iso ku dhewe, liyane do gak iso. Kira-kira pripun niku Pak tata caranya supaya biar jelas teman-teman di rumah ya bisa untuk belajar praktek sedikit-sedikit, dan nanti untuk detailnya mungkin bisa sowan ke sini. Nah itu untuk kita secara penjelasan apa dari Pak Sri pripun, monggo Pak Sri. Bapak torone ini sepisan ya sarananya itu harus pakai kembang liman. Nah, kembang liman itu tak jelasin lagi. Kembang liman itu kembang atau bunga itu 5 macam, 5 jenis bunga. Yang pertama itu melati, kedua itu kandil kuning, kandil putih, mawar, jambon, terus kenongo. Nah itu nanti itu untuk pembukaan, buka. Nah yang buka itu nanti ya soe untuk yang nuntun yang buka. Nah, setelah dibuka nanti puasa. Nah, puasanya ya seperti yang pernah saya utarakan sebelumnya, 7 kali berpuasa mutih. Nah, jamnya jam 5 sampai jam 5 sore sampai jam 5 sore, atau jam 6 sore sampai jam 6 sore. Jangan lebih dari 35 hari. Itu secara bertahap atau dicicil bisa. Nah mutihnya itu tidak seperti puasa yang lain, itu makan beli. Sewaktu-waktu boleh, asal nasi putih sama air putih. Itu puasa. Nah, di dalam puasa itu sudah mulai ada amalan atau bacaan. Amalannya gini, kalau kita mau pergi umpamanya, sejatine bopo guruku ayo lunga bebarengan karo ragaku. Aku njaluk Teguh Rahayu Slamet. Aku tansah rewang-rewangana apa kang tak sedya. Slumun slamet sak enggon-enggon
salah bener aku njaluk menang. Lah kuwi maksudnya njaluk menang kuwi ora kanggo antarane menungso, antarane makhluk Gusti sing wujud astral utawa gaib. Jadi ini umpama kene mlebu daerah sing gawat. Delalah ya ora apa-apa, soalnya kene njaluke suman slamet sak enggon-enggon. Salah bener aku njaluk menang. Yen karo menungso ora entuk. Engko iso dadi padudon. Yen karo gaib kan kadang kene ora ngerti yen kono kuwi nggon gawat, ngerti-ngerti busuk. Ngerti-ngerti pipis atau kencing di situ kadang kita nggak tahu. Nah kalau sudah dijawab begitu nanti nggak apa-apa, jadi kalis. Kalis. Yang selanjutnya kalau makan dijak. Sejatine bapak guruku ayo mangan bebarengan karo ragaku. Sari-sari ning rasa kanggo kowe kabeh. Tansah rewang-rewang ana apa kang tak sedya. Lah sateruse adus mandi. Benar mandi dijawab. Sejatine bapak guruku ayo mandi bebarengan karo ragaku. Bung Karono resik ana sakabeh leloroku lan regetku sing manggon sak njeroning badan lan sak njabane badan aku njaluk teguh rahayu slamet yen adus nggih. Lah yen arep turu aja dijak turu. Sejatine bapak guruku aku arep turu. Jogonen jiwa ragaku sak keluargaku kabeh. Aja ana sing padha duwe sedya ala. Sing sapa wae duwe sedya ala singkirna. Lan jogonen sak kabehe barang darbekku. Sing manggon sak njeroning omah lan sak njabaning omah. Sing manggon sak njeroning pekarangan lan sak njabaning pekarangan. Sing sapa wae arep duwe sedya ala balekna utawa singkirna. Tapi diucapke terus. Lah kuwi jenenge yen iso diarani kuwi ilmu slamet. Jadi slamet turu ya enek sing jaga, lunga ya enek sing jaga. Soale iki enek cerita ya. Sadurunge tak lanjut iki enek cerita ya kancaku belajar. Itu di kanca aku di kanca perempuan. Dia patrap nang omah, pintune rumah tidak ditutup. Lah ada tetangga perempuan masuk, dia ganggu. Lah matanya itu kan waktu patrap kan mata tertutup. Ya itu matanya dibuka sama tetangga itu. Wong wedok ngopo to kok kaya ngono. Lah matanya itu dibuka-buka digini-ginikan loh, digini-ginikan. Akhirnya pada malamnya dia didatangi sedulure teman saya itu yang mewujudkan diri berwujud buta. Dia bilang kalau tidak minta maaf karo teman saya itu mau dihabisi satu keluarga. Wah serem. Akhirnya dia minta maaf. Yang bersangkutan sendiri, yang patrap sendiri malah tidak tahu kalau yang jaga itu tidak terima, itu malah tidak tahu. Tahunya setelah dikasih tahu sama tetangganya itu.
Jadi manunggal itu kita mengagungkan sedulur kita, Ya, ya. atau memperdayakan sedulur kita, atau menyapa sedulur kita. Ya, sedulur kita itu satu jiwa satu raga. Oke. Jadi ini kalau dia ngomongane atau raganya itu didolimi, biasanya dia yang nggak terima. Nah, untuk mengantisipasi itu, ya manusianya harus tanggap. Tangkap Sasmito. Nah, kamu jangan diteruskan, kamu jangan ikut-ikut, kasihan gitu. Kalau kita diam aja itu bisa dicilakakan. Itu yang penjaga kita atau sedulur kita itu seperti itu. Terus tadi kan sudah jaga. Contohnya dulu waktu makhluk labet ya, lovebird ya. Lovebird. Itu saya ngingul lovebird itu di emperan, itu tidak ada pagernya. Iya, iya, iya. Banyak itu, padahal dulu lovebird itu masih mahal. Iya, iya. Nah, tetangga-tetangga saya itu yang di emper di rumah aja dibabah itu. Tempat saya utuh itu. Jadi juga nggak tahu ya. Jadi ya, yang apa? Mungkin niatan-niatan jahat itu jadi luluh ya, Pak, hilang. Dulu Ya. ya. Itu. Oke. Terus untuk tahapan selanjutnya sudah selesai berpuasa, itu pakai kembang riman lagi, didoakan sama yang nuntun lagi. Jarak jauh bisa, datang juga bisa. Oke. Setelah itu latihan patrap semedi, patrap meditasi. Ya, tata cara duduk yaitu hadap timur, mata terpejam, duduknya tidak boleh dirubah-rubah seperti yang pernah saya terangkan di sebelumnya. Nah, dengan mangap itu gini, nanti kalau mau muntah ya dimuntahkan, mau tertawa ya ikut tertawa, ikuti, mau menangis ya ikut menangis. Nah, sedulure kita tuh jemedul masih budu. Yang minterkan rogone banyak bertanya. Banyak bertanya. Tapi sakti. Lah, sedulure kita tuh sakti. Tapi kita tidak boleh kalah dengan sedulure kita. Kita jangan mau dikuasai sedulur kita. Kita harus menguasai sedulur kita. Jadi sedulur kita itu sakti, tapi masih Bodoh. masih pinternya kita yang pinter. Banyak bertanya. Nah, termasuk sedulur papat itu, sedulur papat 5 panter atau keblat papat 5 panter itu unsurnya unsur nafsu. Nafsu kan ada yang nafsu baik, ada yang nafsu jelek. Nah, tinggal manusianya yang diikuti yang mana. Kalau ajaran manunggal tidak boleh, harus meminimalisir nafsu yang jelek atau nafsu negatif, harus ke positif. Nanti lama-lama kalau sudah nyawiji atau manunggal jadi satu, itu apa perkataan tuh bener terus, Sabdo tadi. makanya manunggal itu kalau sudah jemedul harus mulut itu terkunci, yang tidak
butuh banget. Nggih. Jangan ngomong-ngomong sembarangan. Jangan ngomong-ngomong sembarangan, jangan ketuk-ketuk tanah sembarangan, jangan ketuk-ketuk pohon sembarangan. Nah itu kita megang itu padahal atau itu manggil atau nanti bisa kontras sama apa itu ada penunggunya itu kontras. Nggih, nggih, nggih. Kalau kontras ya manunggal tetap menang wong guru sejati. Nah, kan kasihan yang diketuk-ketuk tadi. Kan itu bisa Sakitan. tersakiti. Oke, oke, oke. Jadi harus jaga betul itu. Karena ada tangan geblok-gebloknya tanah. Ngeblok gak apa-apa, manggil itu bisa datang. Tapi niatnya kan bagus, tidak niat untuk adu ilmu ngetes nih. Iya. Nah, Ini Pak Sri, ya sedikit yang tadi nyambung yang masalah patrap tadi kan ada rapal untuk buka. Nah itu bukanya gimana? Terus kalau selesai patrap itu kan waktu selesai itu ada tutupannya enggak? Kalau ada itu rapalannya pripun itu Pak? nah tutupannya itu kan tak sudah saya katakan tadi. Nanti yang itu tugasnya pembimbing. Oh, ada. Dan setelah tugasnya pembimbing nanti patrap saja. Oh, ada. Nah caranya patrap itu ya dari energi yang ada di bawah itu Iya. termasuk di bawah gitu, di kelamin gitu ya. Ya. Di atas kelamin itu ditarik ke atas ini Menggunakan sama rasa nafas. ya. Pakai rasa tarik ke atas sampai ke bumbunan ini. Oke. Nah, sampai di bumbunan nanti diturunkan lagi ke dada. Setelah diturunkan ke dada dinaikkan keluar melalui mulut. Mau kalau untuk bicara, Nggih, nggih, nggih. itu ada teman-teman yang belajar ini kita mau patrap temannya tanya gitu. Nggih. Nah ini dikeluarkan gini. Kalau untuk diri sendiri nggak usah dikeluarkan, nggak apa-apa. Dengarkan suara di hati bisa. Kalau kita mau wawasan dengan teman-teman kita nanti genti-genten ya. Saya dulu mamanya atau teman saya dulu ganti teman saya sama Pak Trap, lalu nanti Nggih. siapa yang Pak Trap temennya tanya, Nggih, nggih. nanti dia yang jawab gitu. Nggih, nggih. Ya, ya. Jadi manual seperti itu. Terus selanjutnya setelah selesai itu setelah jebedul dan sudah selesai untuk tahapan patrap, selanjutnya untuk ininya tata caranya Ya penyatuan ya. yaitu sampai jebedul kita sering-sering patrap. Ya. Oh, ada. Sering-sering patrap sampai jebedul. Nggih. Kalau sudah jebedul mau penyatuan dengan jagat bumi alam semesta bisa. Nggih, nggih, nggih. Nah itu nanti larinya ke ketuhanan. Oh, nggih, nggih. Bisa dibilang manunggale kawula Gusti. Bisa dibilang manusia sempurna. Jadi kasampurnan atau ilmu kasampurnan. Nggih, Nah kasampurnan itu maksudnya kasampurnan apa? Jadilah manusia nggih. yang sehat jasmani dan rohani. Jadi untuk menuju ke Tuhannya itu tidak bisa pakai apa-apa, bisanya pakai rohani. Makanya ajaran agama apapun, ajaran batinan apapun, larinya ke rohani. Makanya ada kerohanian. Nggih, nggih, nggih. Nah, yang di uji nanti rohani. Akhirnya ke situ. Awalnya dari nafsu. Sedulur papat itu kan nafsu, unsur nafsu. Nggih. Nah, unsur nafsu, lah nafsu itu dilarikan ke nafsu positif. Nah nanti kalau penyatuan roh yang ada di kita sama roh Tuhan itu nyawiji jadi satu. Nggih, nggih. Ya itu ada tahapannya, caranya ya. Sementara itu dibahas
kapan-kapan. Nggih. Nah, Nggih, yang siap, siap. penting manunggal dulu. Nggih, Nah, manunggal itu termasuk menyiapkan wadah Wadah. atau jagat cilik tadi, Nggih. atau mikrokosmos. Alam semesta, jagat bumi alam semesta ini makrokosmos. Wadah. Jadi kita menyiapkan wadah, nanti baru penyelarasan dengan jagat bumi alam semesta. Jadi kalau bisa dibilang manusia dengan alam semesta, dengan sang pencipta, itu sebetulnya satu kesatuan. Nggih, nggih. Manusia itu satu kesatuan. Nggih, nggih. Jadi tidak boleh saling menyakiti. Nggih, nggih, nggih. Nah, nanti paling tinggi ilmu itu kalau sudah orang itu jadi welas asih, kasih sayang atau welas asih, Kasih sayang. atau cinta kasih. Nggih, 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 nggih. Jadi ini kita didolimi, kita difitnah, kita dimusuhi, tidak merasa sakit hati. Nanti Itu kalau itu sudah nyawiji sama Tuhan, sudah manunggali kawula Gusti, manusia itu mau marah itu susah, lupa marah itu jadi. lagi. Nggih, nggih, nggih. Itu kalau sudah tinggi, kalau saya belum sampai ke situ. Makanya selama hidup kecil sampai tua, manusia itu diwajibkan belajar terus. Nggih. Manusia pinter itu tidak ada, manusia sakti itu juga tidak ada. Nggih, nggih, nggih. Dhuwur ilmumu apa dhuwur ilmuku itu tidak ada. Manusia seluruh dunia itu semua jadi pengemis. Ngemis pada Tuhan, Gusti Kang Maha Suci. Nggih. Jadi ngatong kabeh, yang ngomong ilmune dhuwur ngapusi, Masih minta ya. masih minta. Ya Nggih. sudah tidak minta, nah itu bukan manusia, sudah mati, sudah jasad. Nggih, nggih. Nah, nggih. makanya Leres, dari kesekian tadi pernah saya utarakan, nggih. manusia itu kalau penyatuan dengan alam itu jagat bumi alam semesta. Nggih. Nah, itu penyatuan dengan yang ada di diri manusia itu badan, Nggih. akal, tangan, Nggih. nafsu, Nggih. nyawa, utawa roh, utawa sukma. Terus rasa Nggih. utawa rasa, cahya utawa cahaya, utawa terus lagi ada hidup, ada lagi ndak. Nah itu kalau yang dominan di manusia itu biasanya 3 unsur, dari unsur roh, dari unsur rasa, dari unsur nafsu. Nah, roh itu nanti tujuannya ke swarga, ke Tuhannya, kembali ke Tuhannya, sang pencipta. Kalau rasa itu bisa dibilang pramono, atau bisa dibilang malaikat. Nah itu nanti masuknya ke alam mimpi biasanya. Nah kalau nafsu itu termasuk banyu, geni, angin, lemah, itu kan unsur nafsu. Nah itu untuk duniawi. Jadi untuk duniawi itu nanti belajarnya menjurusnya ke 4 unsur itu. Nah ketuhanan jurusnya pakai roh. Dan kita mau pengen mimpi, nanti yang bekerja rasa itu tadi.
Pak Sri, matur nuwun. Sudah diwedhar tata cara lengkapnya dan sudah cukup jelas. Semoga nanti bisa ada manfaatnya untuk teman-teman yang ingin belajar atau mungkin belajar langsung ke sini. Matur nuwun Pak Sri, karena udah malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Rayu.